Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran kita kali ini dengan kegiatan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Melalui kegiatan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Mari masuk ke materinya. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dicermati, ada ekosistem darat, laut, kemudian juga ada ekosistem perairan air tawar dan perairan air asin. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Hari ini kita akan belajar menuliskan informasi yang penting dalam bacaan dan juga menjelaskan rantai makanan pada suatu ekosistem. Dicermati, ada anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, orangutan. Mari berdiskusi. Di sini ada Siti, Udin, dan Dayu sedang berdiskusi. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Itu diskusi mereka anak-anak. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. 1 dimulai dari produsen. Di sini padi sebagai produsen, kemudian konsumen tingkat 1 itu tikus yang memakan padi, konsumen tingkat 2 ular makan tikus, kemudian elang makan ular, dan jika elang mati dia akan diuraikan oleh sejenis mikroba yaitu bakteri atau jamur. Silahkan dibaca materinya anak-anak, bacaannya. Ini selanjutnya. Nah, kita sudah belajar tentang ide pokok paragraf ya pada pembelajaran yang telah lalu. Di sini anak-anak belajar menuliskan ide pokok dalam tiap-tiap paragrafnya. Jika sudah, silahkan kita akan belajar menulis kalimat utama. Ide pokok yang anak-anak buat tadi bisa dituliskan kalimat utamanya. Jika kalimat utama itu utuh dari huruf kapital sampai titik. Jika ide pokok bisa berupa hal yang lebih pokok atau ringkasnya. Nah, kita cermati lagi rantai makanannya. Mari dicermati keterangannya. 1 adalah produsen, dia memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis. Konsumen tingkat 1 akan makan tumbuhan sehingga dia termasuk herbivore. Konsumen tingkat 2 termasuk karnivor karena makan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 juga karnivor karena makan konsumen tingkat 2. Jika konsumen tingkat 3 mati, maka dia akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Itu gambar rantai makanan anak-anak. Nah, tugas dari pembelajaran 1 ini adalah membuat gambar rantai makanan dengan langkah sebagai berikut. Silahkan dibaca. Selanjutnya, berilah keterangan tentang rantai makanan yang kamu buat mengenai apa produsennya, kemudian konsumen tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, mari kita masuk ke pembelajaran yang kedua anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan mendiskusikan asal energi pada makhluk hidup, siswa mampu menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan benar.
Melalui kegiatan menggunakan hasil diskusi, pengetahuan, dan gambar tentang rantai makanan, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik dan benar. Melalui kegiatan menyimak penjelasan guru tentang properti tari daerah, siswa mampu mencari informasi tambahan mengenai tarian daerah lain di Nusantara dengan menggunakan properti tari secara tepat. Mari kita masuk materi, anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang menjelaskan rantai makanan, membuat teks non-fiksi, serta mengenal tarian daerah dengan propertinya. Ini gambar apa, anak-anak? Adakah yang sarapan dengan ini? Ya, telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Dari manakah telur berasal? Oke, mari kita cermati. Nah, kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapat energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Dicermati rantai makanannya. Nah, di sini anak-anak bisa berlatih untuk menuliskan tentang rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan aliran energi pada sebuah rantai makanan? Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan, dan rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan 2? Kita simak kembali gambar rantai makanan ya anak-anak ya. Nah, aliran energi akan terjadi dari produsen. Dia memasak makanan sendiri dengan fotosintesis. Kemudian konsumen 1 yang makan dari produsen mendapat energi dari produsen. Konsumen 2 akan mendapatkan energi dari konsumen 1. Konsumen 3 akan mendapatkan energi dari konsumen 2. Itu aliran energinya. Mengapa produsen sangat penting? Karena dia sumber dari rantai makanan ini. Jika tanpa produsen, konsumen 1 tidak akan bertahan, otomatis konsumen 2 juga tidak akan ada makanan karena dia dapat dari konsumen 1 dan seterusnya. Paham ya anak-anak ya? Nah, sedangkan pada rantai makanan saat puncak, jika punah, maka apa yang terjadi sebelumnya? Jika yang punah itu konsumen 3, otomatis konsumen 2 akan sangat banyak. Jika konsumen 2 itu populasinya banyak, dia akan menyerang konsumen 1, sehingga konsumen 1 akan sedikit. Begitu seterusnya. Dia akan berlaku hukum saling memakan. Sudah anak-anak, sekarang tugas berikutnya adalah membuat karangan non-fiksi. Aduh, aku lupa, apakah karangan non-fiksi itu, Ben? Nah, karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta. Jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Mari kita membuat karangan non-fiksi. Anak-anak bisa memilih salah satu binatang berikut, bisa A, B, atau C. Kemudian bisa menggunakan kosakata seperti ekosistem laut, biotik, konsumen, karnivor. Bisa lihat bacaan sebelumnya. Jadi isinya adalah data dan fakta tentang binatang tersebut. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, terutama tarian. Nah, mari kita lihat tarian yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitarnya. Yang pertama adalah tari tradisional caping ngancak yang berasal dari Lamongan tentang kehidupan petani. Yang berikutnya tari alang babega dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang menggambarkan tentang burung elang yang melayang-layang di udara. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari saat menarikannya. Perhatikan, anak bisa melengkapi bagan ini. Nama tarian, tari payung, propertinya payung, dan sebagainya. Tari tadi bisa dimasukkan ke dalam kolom ini. Baik, sekarang tugas yang berikutnya. Pembelajaran 2, apakah peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah rantai makanan? Menurutmu, apa sajakah yang dapat mengganggu rantai makanan? Bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem? Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan properti dalam seni tari?
Mudah ya anak-anak ya. Berikan contoh properti tari yang kamu ketahui. Sudah? Terima kasih, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Salam dari Bu Guru, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.